Kalau Pak Ooi, minat nggak nyalon bupati? Dibilang minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini bintang tamu kita menarik nih, pemirsa. Bintang tamu kita seorang anggota DPRD Kuningan termuda. Umurnya sekarang baru 26 pemirsa, dan masih bujangan ternyata pemirsa. Siapa lagi kalau bukan Nurholis ya? Nurholis, panggilannya Ooi. Ya, selamat sore nih, Kang Ooi. Dengar-dengar ini Pak Ooi baru pulang dari itu ya, dari Hambalang ya? Betul, Aden. Sekitar 2 minggu yang lalu, kami fraksi Gerindra Bintang habis menerima pendidikan dan latihan di Hambalang. Berapa lama itu, Kang Ooi? Sekitar dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 9 Juni. Kurang lebih 1 minggu lah. Satu minggu ya. Kita gembleng di Hambalang. Gojlognya. Gojlog. Gerindra sama pemirsa, dia politisi Gerindra dari fraksi Gerindra Bintang. Panggilannya Ooi. Kalau nama asli mah kan Nurholis. Nama asli Nurholis Mauludin Syah. Mauludin Syah. Jadi beliau ini tinggalnya di Ciawi ya? Ciawi, asli Ciawi Gebang, kecil besar di Ciawi Gebang. Jadi, dan itu juga mungkin bisa bisa dijelaskan nih, Kang Ooi kan baru dilantik kemarin 2019 ya. Sekarang anggota dewan, dan kemarin kuliah belum selesai ya? Kuliah belum selesai. Kuliah belum selesai. Masih studi S1 di Jakarta. Di Jakarta, di kampus Trisakti. Trisakti ya? Trisakti. Jurusannya apa? Jurusan Fakultas Hukum, kan. Fakultas Hukum. Luar biasa nih. Masih kuliah, nyalon, dan menang gitunya. Alhamdulillah. Rezekinya dapat. Umur berarti kan masih 24 waktu itu. Waktu dilantik tuh, jadi ceritanya begini, Aden. 2016 itu lagi rame-ramenya Pilkada DKI. Ini kita runut histori kenapa bisa nyemplung di politik. Ya. Padahal masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa. 2016-2017 itu saya sama teman-teman di kampus ikut mengkampanyekan Anies Sandi. Oh, di Jakarta Di Jakarta. Itu kan lagi rame tuh. 212. Ahok, Jarot, Anies Sandi, Agus Silvi. Ya. Saya kebetulan ikutlah kecil-kecilan sama teman-teman di luar kegiatan kampus. Di lingkungan kosan. Itu ya sama ketua RT sama ikut-ikutan kampanye kecil-kecilan, keliling-keliling setiap blok. Masih semester berapa berarti waktu itu? Masih semester 7 deh kalau nggak salah, semester 6, semester 7 ada deh. Berarti sekarang semester berapa kalau? Waduh, kalau sekarang udah masukannya mahasiswa abadi kayaknya ada. Ini deh. Nah, udah gitu nggak lama saya pulang ke rumah. Saya bilang sama orang tua, Pah, kayaknya mau masuk ke dunia politik. Cuma belum tahu nih masuk partai mana. Sedangkan kan di waktu yang bersamaan
orang tua saya, ibu saya masih menjabat ada Den. Menjabat sebagai Anggota DPRD dari Partai Golkar. Oh iya Ibu. Ibu Haja Oom. Ibu Haja Oom. Ya. Terus Ibu saya masih Golkar. Oh, ya kalau bisa gitu ya biasalah ditarik, Ya. disuruh ikut kader. Cuma saya nanti deh selesai kuliah atau enggak mepet-mepet di kampanye dimulai, saya memutuskan sering berjalannya waktu pas banget pemilu presiden hari itu kan lagi rame Prabowo digaungkan. Iya, Pilpres. Hati itu kok kayak masuk gitu ngelihat sosok Prabowo-nya. Makanya masuk Gerindra. Iya. Masuk Gerindra 2018 mendaftarkan diri sebagai caleg. Ikutin mekanisme pemilu 2019 alhamdulillah ada Den terpilih. Di umur waktu itu 24 tahun. 2019 bulan April ya, waktu itu bulan April tuh saya masih di umur 24 tahun. Pas dilantik tuh 25. Oh, 25-an dilantik. 95 dari 95 tuh kelahiran tahun 95. Berarti kelahiran 95 95 ya. kan? Ya 25 akhir lah. 25 akhir. 24 akhir. 24 akhir. Sekarang udah 26 tahun mau masuk ke 27 nih. 27. Bulan depan. Tapi belum nikahnya, jomblo. Alhamdulillah masih berstatus belum nikah kalau di KTP. Nikah, ya. Di KTP ya. Iya. Di KTP. Kalau pasangan mau udah ada lah. Alhamdulillah ada Ya, beberapa ya. Satu aja ada Den. Satu aja lah. Nah, waktu itu ibu kan tadi di Golkar. Nah, bisa ke Gerindra diizinin sama orang tua tuh gimana gitu? Kan meskipun seneng ke Prabowo gitu kan ya. Tapi kan orang tua bukan. Lucu nih ada Den. Oh. Kebetulan juga ini 2004 pemilu langsung gitu yang dipilih oleh rakyat. Ayah saya dari partai PBB. Oh, beda lagi. Beda lagi. Jadi satu rumah ada 3 partai. 3 partai. Coba bayangin. Kalau pemilu presiden ya sedikit cekcok perdebatan Ya. inilah demokrasi lah di rumah. Ayah saya 2004 dari Pernah anggota dewan ya, anggota pernah dewan ya. sampai 2009. 2014 2019 ibu saya di Golkar. Sekarang saya di Gerindra. Nanti punya adik di PDIP ya. Nah, biar jadi pengusaha aja lah. Pengusaha dulu. Biar udah sama AA-nya aja lah yang masuk ke dunia politik. Tapi memang berarti di keluarganya sudah demokratis ya. Sudah demokratis membebaskan dari awal. partai. Membebaskan dari zaman kakek pun begitu. Kadang-kadang ayah saya sama kakek saya almarhum suka berbeda pilihan bupati di Kuningan. Sama kakek tuh ya? Berbeda, pokoknya di keluarga saya tuh berbeda partai lah, tapi tetap aja satu keluarga. Biarkanlah partai berbeda-beda, tapi kan nggak mengganggu esensi keluarganya. Iya. Dan kenapa tuh? Ada pasti dong punya motivasi besar yang lebih esensial mungkin ya. Bukan hanya karena sudah jadi tim sesnya atau relawannya Anies waktu itu gitu. Jadi saya ada satu kata-kata dari senior saya, kata-katanya kurang lebih begini. Berapapun uang yang kita miliki, itu tidak akan cukup untuk berbagi ke orang-orang. Caranya bagaimana? Coba kamu masuk ke dunia politik, masuk dari legislatif, kamu bisa berbagi ke tetangga, saudara, ataupun ke minimal dapil lah, dapil kita gitu. Nah, alhamdulillah dari situ saya mikir iya ya, sebanyak-banyaknya uang kita nggak mungkin semuanya kita kasih ke masyarakat. Tapi kan kalau misalkan ada uang dari negara yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, kenapa enggak gitu loh. Maksudnya dari kebijakannya atau seperti apa? Iya, dari kebijakan. Contoh kayak ini baru ada kemarin saya sore hari
turun ke lapangan, turun ke dapil saya. Ada di satu desa, dia punya kelompok tani itu ada. Kelompok tani budidaya, kelompok ternak budidaya ikan. Dia mengeluh, Pak, saya nggak punya permodalan, saya nggak punya bantuan-bantuan, belum pernah merasakan lah bantuan-bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah saya lagi di menjabat di dewan. Seenggaknya kan saya bisa bantu, saya bisa menghubungkan ke dinas perikanan. Barangkali di dinas perikanan ada celah program pembibitan gitu. Baru banget kemarin tuh ada Nah, hal-hal seperti itulah. Iya, kalau dari pribadi kan namanya juga status mahasiswa gitu. Kalau dari pribadi kan mungkin memberi tapi nggak semaksimal mungkin gitu. Ada batasan mungkin ya ada ya. Iya. Dan itu ya motivasi besarnya. Dan ketika mencalonkan, ibu juga mencalonkan? Enggak. Oh enggak ya. Nah itu kok bisa menang ya? Itu waktu itu suaranya berapa? Suara pribadi saya tuh 3.569. Gede juga ya ukuran. 8 bulan kampanye, 8 bulannya ada saya keliling dapil itu 3. Ya? Maksudnya di Jakarta lama, terus 8 bulan di sini? Di sini udah keliling. Saya kampanye dari dusun per dusun, per RT, didatengin, ngobrol kayak gini lah, ngobrol. Tapi nggak ngobrolin politik, cuma ngobrolin, saya tuh pengen bantu ibu, cuma saya ada keinginan, kayak gini. Iya. Money politik nggak? Alhamdulillah ada, Alhamdulillah. Nggak ini. Money politik, yang dibicara money politik itu kan kita, kumpulan ngopi gini juga kan ada uang yang dikeluarkan buat kopi. Kopi politik. Kopi politik. Gitu. Tapi kalau ini bukan, ini kopi apa? Kopi sisi jalan. Kopi sisi jalan. Endorse pemirsa. Sisi jalan tuh yang di Pramuka ya? Yang di Pramuka. Di Pramuka kebetulan yang punyanya, ownernya teman dekat saya ada teman satu SMA bareng. Kita meskipun kuliah, teman-teman saya kebanyakan di Bandung, saya di Jakarta, tapi tetap ketemu lah sesekali. Saya ke Bandung, kalau enggak teman-teman ke Jakarta. SMA 1 Kuningan. 1 Kuningan ya? SMA 1 Kuningan. Oh ini tuh teman yang punya teman kayaknya basket juga ya Kang Ooy ini. Tingginya ya beda dikit sama saya lah. Olahraga tuh hampir nggak semua sih, hampir yang saya bisa saya lakuin lah, ya. Basket, renang, badminton, main bola, futsal, kayak gitu-gitulah, Dan temenan di basket juga ini. Temenan di basket, temenan nongkrong juga gitu, anak-anak nongkrong, anak muda nongkrong lah. Iya. Nongkrong. Tapi teman-teman yang lain tertarik politik? Secara nggak langsung tertarik ada ya. Karena dibilang tidak tertarik, dia selalu menanyakan kondisi Kuningan terhadap saya. Ya. Dibilang dia tertarik, saya ajakin untuk berorganisasi, ada sedikit yang masih, saya mau jadi pengusaha aja, saya mau. Tapi ada ketertarikan ada, tapi mungkin belum 100% lah. Iya. Masih meraba-raba. Dan itu, ini pendapat Kang Ooy nya. Sebenarnya kaula muda sekarang itu ke politik itu seperti apa sih sebetulnya? Kok lebih senang pengusaha misalkan? Atau profesi lain, atau jadi PNS gitu? Mungkin gini ada yang saya lihat gitu ya, kacamata saya pribadi, ngelihat era sekarang kan era digitalisasi, era modern lah. Orang-orang kan berlomba-lomba menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dompetnya ke rekeningnya. Di saat berbicara politik kan ada pengabdian. Ada pengabdian. Mungkin belum sepenuhnya mereka terjun ya karena masih fokus kebutuhan pribadinya, Iya. Kayak keinginan-keinginan ataupun cita-cita impian besar yang belum teman-teman saya atau kalangan muda terpenuhi, ya mungkin lagi mengejar ke situ. Bukan karena benci atau a priori aku malah ke politik itu. Justru kebanyakan teman-teman saya tuh setiap saya nongkrong itu ada nongkrong ngopi gitu di tempat kopi sejalan, ada sebagian yang berbicara politik, menanyakan
isu-isu yang berkembang di Kuningan maupun di nasional. Ada juga yang cuma sebatas nanya-nanya kegiatan-kegiatan saya gitu di jadi dewan tuh ngapain aja sih gitu. Iya. Ada yang kayak gitu, ada yang sama sekali cuma nanyanya ngobrol ngalor ngidul lah, nggak berbicara politik gitu, ada Den. Pasti kan beranggapannya jadi anggota dewan mah enak gitu kan, gawena gitu kan. Sempat nggak ada persepsi atau asumsi dari teman-teman kayak gitu? Pasti ada Den, sempet. Apalagi sekarang kan media sosial cepet banget nyebarnya Den ya. Melihat berita, ada berita anggota dewan misalkan pergi kemana, pasti kan selalu nanya juga sama saya. Oh, pergi perguruan terus. Jalan-jalan baik. Jalan-jalan terus. Saya cuma bisa jawabnya ya mungkin kelihatannya di media jalan-jalan, tapi kan kalau ikutlah sama saya gitu, misalkan ke Dapil 3, kebetulan saya di Dapil 3, apa yang saya lakukan di sana ya lihat aja gitu, kayak misalnya terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat kan gak semena-mena cuma ngopi ngerokok. Dia kan ada keluhan-keluhan terhadap Kabupaten Kuningan, pemerintahan. Nah, keluhan-keluhan itu kan saya tampung, saya bawa ke gedung di Ancaran, ke gedung dewan gitu. Ada beban kan? Ada beban. Untuk memperjuangkan itu. Iya, di saat saya nggak bisa memenuhi keinginan masyarakat kan, batin saya tergoyang. Dan sejauh ini selalu terpenuhi nggak aspirasi dari masyarakat? Kalau untuk 100% saya belum lah, karena belum bisa memuaskan semua orang lah. Karena bukan alat pemuas ya. Bukan alat pemuas. Tapi seenggaknya alhamdulillahnya hampir 3 tahun hampir 3 tahun di DPRD, adalah desa-desa ataupun RT-RT yang saya bisa bantu gitu, ada meskipun belum semua ada belum semua, karena memang apalagi sekarang kan Gerindranya nggak masuk koalisi koalisi. Di luar koalisi di luar koalisi pemerintah. Dan yang dirasakan nih Kang Ooi sudah 2 tahun 3 tahun, ada rasa gimana, rasa penyesalan terjun di politik atau justru sebaliknya merasa nyaman gitu, merasa resep gening di politik teh? Tantangan sih ada Den. Tantangan. Sekarang udah 3 tahun jadi dewan kan, itu balik lagi belum sepenuhnya saya memenuhi keinginan masyarakat di Dapil 3 gitu ya. Jadi itu tantangan saya tersendiri lah di sisa jabatan hampir 2 tahun lebih ya. Ya gimana caranya saya maksimalkan itu gitu. Maksimalkan dan nyalon lagi nanti. Insya Allah, semoga ada rezeki, semoga ada milik bagian, ada Den. Sehat juga sayanya. Dan mungkin ini buat kaula muda juga, teman-teman dari Kang Ooi, atau lebih istilah sekarang mah zilenial gitu kan ya. Biar mereka tertarik terjun ke dunia politik tuh seperti apa nih? Ya maksudnya bisa dijelaskan nih sukanya di anggota dewan seperti apa gitu. Kan kalau tadi tantangan, kayaknya tuh beban berat, tapi ketika ditanya mau nyalon lagi gitu kan. Suka dukanya jadi anggota dewan itu ada Den. Kita di saat aspirasi masyarakat terpenuhi, itu ada kebahagiaan buat diri sendiri. Ya. Tapi di saat tidak terpenuhi, ada renungan juga buat diri sendiri. Nah, saya juga kadang-kadang berbicara sama teman-teman, mengajak teman-teman kaula muda gitu masuk ke dunia politik, karena ada kebahagiaan yang nggak bisa saya ceritakan gitu di saat susah mendeskripsikan, ada di saat aspirasi masyarakat terpenuhi lah gitu, ajuan-ajuan ataupun keinginan-keinginan masyarakat yang saya bawa di gedung dewan itu terlaksanakan, itu kan ada kepuasan tersendiri batin gitu. Ya. Bukan karena jalan-jalannya atau gajinya besar. Bukan, Den. Ya, kita jalan-jalan pun
bukan jalan-jalan, kita kunjungan kerja pun kan tetap handphone mah aktif ada Den. Keluhan masyarakat, keinginan masyarakat, proposal kan masuk ke HP gitu, ke WA. Nanti nyampe rumah kan ada lagi di rumah, tetap aja. Terlebih HP cuma satu, nomor cuma satu, jadi semua nyerang ke sini ada Den. Nyerang. Semua komunikasi saya cuma satu itu, nggak ada yang taruh ini dimatiin, saya bisa adem ayem gitu, nggak jauh dari apa kepungan ataupun WA orang gitu. Enggak, saya HP satu nomor. Karena itu kan amanah ya. Amanah kan kita wakil rakyat kan ya. Rakyat jadi harus siap lah 24 jam. Dan kebetulan juga kan karena terus oge-nya kalau itu ya kan tadi cerita kakek bapak gitu, ayah ya, ibu kan politik ya, gitu jadi kan. secara nggak langsung obrolan politik masuklah ke diri saya mungkin ya Dan ya. Meskipun nggak setiap hari ngobrol politik, cuma kan ngelihat perilaku orang tua mungkin apa mengikuti kali ya Dan ya. Masuk ke dunia politik. Diminum ya? Siap, Den. Ngarokok tidak ada? Mangga orang nyantai we Den. Nyantai duh. Ngarokok. Iya mah di luar kawasan bukan itu. Tidak masuk kawasan Perda. Nggak masuk kawasan ini. Bebas asap rokok. Asap rokok, iya. KTR. Nyantai we Den. Aden, Kuningan Mas udah berdiri berapa tahun Aden? Kuningan Mas itu 6 tahun. 6 tahun? Lahirnya itu 4 Maret 2016. Tapi yang saya lihat ya Aden ya, teman-teman juga kadang-kadang kan kebanyakan mengikuti media sosial Kuningan Mas gitu, berita-berita Kuningan Mas. Ya Kuningan Mas hebat lah Dan. Alhamdulillah, amin. Jadi media online di Kuningan terbesar mungkin menurut saya mungkin ya Dan ya. Amin. Karena kan update terus dia di sosial medianya gitu. Terutama ya kan kebetulan kalau masuk apa milenial atau milenial ya? Masih masuk milenial ada. Milenial ya. Itu kebanyakan aksesnya apa tuh? Kalau masuk ke berita online itu masuknya di Facebook atau di IG, di TikTok? Kalau di angkatan saya, seumuran saya dan saya pribadi aja kan aksesnya Instagram, Twitter, sama TikTok. Sekarang kan lagi ramenya TikTok tuh, karena media sosial bergerak, video. Jadi orang menikmati kalau video kan Den. Ya alhamdulillah Kuningan Mas IG-nya sudah hampir 50.000. Kalah follower saya. Oh, followernya? Follower saya mah kecil ada Den. Ya tergantung kemarin yang milih kan 3.000-an lebih ya. Cuma aktifnya kan kebanyakan kan kalau di masih Facebook kan masih aktif juga ya Den ya. Kalangan bapak-bapak, ibu-ibu kan masih seru lihat Facebook gitu. Nah, kembali ke ini, kayak masuk representasi milenial gitu ya, milenial. Melihat pembangunan di Kuningan sekarang itu seperti apa nih? Ini mungkin obrolan yang selalu dibicarakan sama teman-teman anak muda nih. Anak muda kadang suka mengeluhkan Kuningan ini nggak ramah pejalan kaki ya Pak itu. Kalau saya kadang-kadang trotoar di Kuningan ini kalau diajak buat jalan tuh kayak sedikit nggak bersahabat aja gitu. Jalan kaki sebentar ketemu pohon. Oh, pohonnya yang ganggu atau gimana? Bukan maksudnya? Pohonnya yang ganggu ada Den. Penempatannya mungkin penempatan titik potnya gitu. Kadang-kadang itulah obrolan-obrolan saya sama teman-teman gitu.
terus apanya. Jadi kurang ramah pejalan kaki. Kurang ramah untuk pejalan kaki. Kalau ke pengendara mah ramah. Kalau pengendara ramah. Ramah apa jalanan dibuat baru. Dibuat baru. Ya jalan baru gitu buat pengendara motor, tapi untuk pejalan kaki di kota gitu khususnya di Kuningan kurang ramah lah. Itu obrolan saya sama teman-teman, obrolan kosong lah ya, membicarakan hayalan-hayalan kedepannya Kuningan mau jadi apa gitu. Emang kurang ramahnya gimana tuh? Ya sekarang Adeden jalan kaki dari lampu merah Cijoho sampai Syiarul Islam. Melihat trotoarnya kan seperti tidak memanusiakan gitu untuk kaki kita gitu Adeden. Jalan sebentar ada pot. Jalan sebentar trotoar hancur. Jalan sebentar bangunan. Ini gitulah Adeden. Nah, itu kan untuk pejalan kaki. Maksudnya untuk pengendara motor, pengendara mobil. Tadi kalau untuk pengendara motor ya jalanan di Kuningan ada sebagian yang mulus bagus, seperti di depan kita kan mulus bagus. Kalau jalan ini ya. Adeden sama saya pergi ke Ciawi Gebang, ke arah dari Pasar Ciawi sampai ke arah utara gitu ya, sampai Sukaraja, jalanan berlubang. Hancur ya? Hancur, apalagi kalau misalkan dikasih hujan dah, kita tanam ikan juga kayaknya hidup gitu loh. Kalau ini obrolan saya sama warga di sana. Gitu. Karena setiap hari kan saya ngelewatin jalanan itu ada Den. Iya. Gitu. Nah kita saya lagi ngedorong gimana caranya pemerintah daerah bisa memperbaiki jalanan dari Ciawi Gebang khususnya ke utara gitu ada. Karena kan itu lubang itu udah lubang. Mungkin bukan hanya Ciawi aja ya. Daerah lain juga mungkin banyak. Bogor tuh kalau Kertawinangun berarti ya, Cidahu pun sama berlubang. Sampai ada teman saya yang di sana minta bantuan ini tolong kasih tahulah sampein ke dinas terkait gitu untuk perbaikan jalan karena kan depan rumahnya berlubang gede gitu. Kalau hujan motor lewat kan rumahnya kecipratan kali ya ada. Dan rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan. Sekarang sudah diberesin. Terakhir 2 hari yang lalu saya lewat belum sih ada Den. Belum ya? Belum. Nah, sebagai anggota dewan itu ya makanya kenapa tuh kok lama gitu? Makanya saya agak sedikit menyesalkan gitu Den di saat Kabupaten Kuningan mempunyai jalan lingkar baru ya Den. Pemerintah daerah lupa ada jalan yang harus diperbaiki ataupun pemeliharaan gitu. Kayaknya saya sama teman-teman di fraksi Gerindra ngedorong supaya pemerintah daerah serius juga untuk pemeliharaan jalan yang sudah ada gitu. Jangan terfokus membuat jalan baru aja. Kalau jalan baru sudah ada ya alhamdulillah. Sudah ada akses pun kan semakin cepat ya Dan ya. Tapi kan jalan-jalan di desa-desa kan perlu bantuan juga dari pemerintah untuk diperbaiki gitu. Kayaknya fraksi lain juga sama ya aspirasi terkait jalan-jalan berlubang yang ada di daerahnya kali ya Dan ya. Dan itu mungkin karena COVID kemarin COVID ya. Anggarannya kan masih kena refocusing kali ya Den ya. Tapi kan semoga tahun ini normal kembali lah Den ya. Kasihan jalanan di daerah-daerah terkena terus perekonomian juga kan tersendat mungkin ya Den. Dan ini perlu peranan pemuda mungkin ya untuk mendorong hal ini ya, bukan hanya anggota dewan maksudnya. Iya, perlu peranan pemuda juga, pemuda-pemuda ya minimal di RT-nya lah ya, di RT-nya. Kita ngobrol bareng-bareng gimana cari solusinya, kita menghadap ke dinas terkait ataupun
ke Pak Bupati itu untuk serius gitu melihat daerah-daerah yang emang perlu bantuan dari pemerintah gitu. Nah ini Kang Ooi, kalau di Dewan kan Kang Ooi sebagai ya salah satu yang masih usia muda, belum nikah juga. Kalau di DPRD Kuningan kan totalnya ada 50 kan 50. Ya? Nah dari 50 itu berapa orang atau berapa persen yang masih mudanya lah seusia Kang Ooi atau jauh-jauh lebih atas dikit lah gitu. Kalau di Kuningan tuh kebetulan paling muda saya. Masih nggak jauh-jauh umur tuh ada kurang lebih 5 orang ada Den. Ada dari Partai Gerindra saya pribadi Nurholis, dari Partai Amanat Nasional ada Japar Siddiq, dari Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera Partai PKS iya. Ada Yaya, Kang Yaya. Dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB ada Kang Apip gitu. Sama mungkin di Gerindra pun ada satu lagi Bang Deki, Kang Deki. Kang Deki ya? Kang Deki. Itu masih masuk milenial lah, masih umur. Berarti masih sedikit ya? Masih sedikit ada dan makanya buat teman-teman yang nonton podcast kita, mungkin anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik, kita sama-sama lah di parlemen gitu. Iya. Kita sama-sama di parlemen. Atau sekalian nyalon bupati lah gitu ya. Ya, siapa tahu ada. Cocok nggak sih umur 27 misalkan 28 jadi bupati gitu. Cocok aja mungkin ya. Cocok aja. Tergantung niatnya sih ada niatnya untuk apa gitu kan. Ada kelebihan nggak? Masih muda jadi bupati gitu. Keren sih menurut saya ada. Keren ya? Keren. Karena mungkin masih fresh kali ya ya, masih fresh. Taruh misalkan dari baru lulus kuliah ataupun baru mengabdi di masyarakat sebentar, tapi kan baru pulang dari rantau dia kuliah ataupun ngelihat dunia luar, bisa mengaplikasikan di daerah kan keren ada Den. Iya. Lihat wawasan yang dia punya lah. Ngelihat zaman sekarang juga kan banyak sebagian yang masih muda kayak di Solo. Solo umur berapa tuh? Gibran tuh kalau nggak salah 30-an. Oh, 30-an ya? Masih muda deh. Kayak di Kendal masih muda Kendal. Kalau Pak Ooi minat nggak nyalon bupati? Dibilang minat. Tapi kan kita lihat juga lihat situasi kondisi, lihat kemampuan juga, melihat diri sendiri juga gitu kita. Nggak bisa sekarang minat besok langsung menyalonkan diri gitu. Yang ngukur diri. Karena nggak kuat melawan Pak Acep gitu ya. Kalau itu biarkan pemilih aja lah itu. Biarkan pemilih yang memilih gitu ada dan. Kira-kira bakal muncul nggak nih calon bupati dari pemuda gitu? Saya harap sih muncul ya Deden ya. Siapapun itu orangnya saya harap sih muncul. Siapapun orangnya, siapapun partainya ya. Siapapun partainya. Atau bila perlu dari independen. Bila perlu independen. Yang diusung partai ya. Iya. Karena kan 2004 ini kan pemilih muda nih kan banyak ada Den. 2024 ini. Dia kan yang sekarang SMA kelas 3 2024 kan sudah bisa memilih. Iya. Yang lulus sekarang 2024 memilih. Makanya kan anak-anak muda kan banyak juga di Kuningan kan dan ngelihatnya kan gampang. Ada beberapa gerai kopi di Kuningan isinya kan anak-anak muda gitu. Ya. Kan kayak gitu. Oke nih, Kang Ooi, closingnya mungkin harapan terhadap pemuda, ya milenial, maksudnya milenial, zilenial, tadi kan sudah. Biar sebanyak-banyaknya terjun di dunia politik ya. Kalau ke pesan ke
kaula apa istilahnya? Kan milenial gitu ya. Piraku kolonial gitu. Yang sudah senior lah. Yang senior. Pesan ke senior, sekaligus pesan ke pemerintah eksekutif lah. Ke eksekutif seperti apa? Pesannya untuk senior, ya kita kan masih muda, masih butuh bimbingan lah, butuh masukan-masukan yang sudah berpengalaman dari senior lah. Karena kita juga jadi milenial jangan menutup diri untuk tidak mendengarkan yang senior gitu. Justru kita kan belajar kan dari senior juga gitu loh. Kita kolaborasikan dengan pemikiran kita kan lebih keren kali ya. Makanya anak-anak muda barangkali ada orang tuanya ataupun tetangganya ataupun teman-temannya yang udah duluan nyemplung ke dunia perpolitikan, jangan malu lah untuk ngobrol nanya-nanya gimana soal politik yang soal ada di politik ya, tidak melulu negatif tidak melulu negatif, tidak melulu negatif, makanya banyak-banyak ngobrol dengan senior itu penting juga Den. Untuk pemerintah daerah eksekutif khususnya kita sama-sama bareng-bareng kolaborasi lah antara legislatif dan eksekutif. Ya. Gimana caranya Kuningan ini menjadi kabupaten yang maju ya, dan berwawasan dan ramah terhadap masyarakat gitu. Masyarakat berbagai lapisan. Berbagai lapisan. Terutama yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Yang banyak keluhannya. Yang banyak keluhannya. Dan satu lagi nih, pesan terhadap Kang Ooy sendiri. Bayangkan misalkan Kang Ooy itu 4 tahun ke depan itu. Jadi pesan Kang Ooy ya kan nanti jejak digital nih. Yes. Pesan 4 tahun ke depan. Pesannya buat diri sendiri berarti ada. Ya. Semoga tetap istiqomah, dan istiqomah. Ya. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Ya. Tetap menjadi Nurholis yang seperti sekarang lah ada deh. Seperti sekarang tuh gimana? Ya maksudnya dari muda jiwa pengabdian untuk masyarakatnya sudah ada. Semoga 4 tahun ke depan bisa ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Dan nanti kan mungkin udah menikah ya 4 tahun ke depan ya? Insya Allah, semoga ya menikah. Ya nggak lupa juga sama Adeden, sama teman-teman gitu ya. Sering-sering ngopi bareng juga buat kedepannya lah. Siap. Di sisi jalan. Oke, itu mungkin. Siap. Tapi kaosnya mah bagus nih. Oh, ini kebetulan ini ada Den. Brand lokal Kuningan itu ada Den. Brand lokal itu? Brand lokal. Ini tuh saya lagi buka Instagram, muncul di Instagram saya. Ada namanya Enjoy Kuningan. Saya buka-buka. Ternyata brand asli Kuningan, semua gambar mewakili Kuningan gitu. Kirain ada kuda, ada ininya. Buka usaha. Oh enggak, ini kebetulan saya beli di masih teman itu ya. Jalan Pramuka juga. Jalan Pramuka juga, kebetulan lagi lewat loh kok. Di sini store-nya, saya berhenti, saya beli gitu. Pokoknya ini the spirit of Kuningan gitu. Semoga spiritnya untuk Kuningan terus meningkat gitu. Ya, biar kaula muda yang sekarang 5, 10 gitu ya. Nanti mah bisa mayoritas lah, muda-muda gitu. Amin, anggota dewan tuh ya. Amin. Jadi kan spiritnya baru. Iya. Spirit enjoy. Enjoy Kuningan.
Oke, Kang Oe ini terima kasih Siap. nih, Kang Oe. Ada deh natur nuhun pisan udah diundang di podcast Kuningan Mas. Iya, kita juga sangat berterima kasih lah, Kang Oe. Di tengah kesibukan bisa menyempatkan hadir di kantor Kuningan Mas. Dan ini ada cenderamata, ada cenderamata. Siap, ada deh. Hatur nuhun ya. Yang dalamnya cuman ini buat ngopi ini. Pas banget. Ini sama berarti ada ya? Sama kayak gini. Ini buat ngopi dan ini ya nggak seberapa lah. Yang penting mah nanti kalau di rumah ingat Kuningan Mas lah pas ngopi. Iya. Ini kan bukan ya, tapi kan saya ngelihatnya dari siapanya nih yang ngasih gitu. Iya, dari kita Kuningan Mas. Diingat terus nih kalau ngopi kan pakai gelas ini atau nggak minum, ingat gitu Kuningan Mas gitu. Ya. Ya berita lagi dari Kuningan Mas gitu ada deh. Siap, ada ini hatur nuhun pisan ya. Sami-sami mohon. Oke, itu mungkin pemirsa terima kasih nih atas atensinya dan kita ketemu lagi di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.